Perkenalkan, nama saya Putri Raniati Nebaho dari kelas 10 IPS 3 nomor absen 27. Hari ini saya akan menjelaskan daur biogeokimia. Terdiri dari siklus nitrogen. Siklus nitrogen adalah suatu proses perubahan senyawa yang mengandung unsur nitrogen yang kemudian berubah menjadi berbagai macam bentuk kimiawi lain. Perubahan tersebut dapat terjadi secara biologis. Proses siklus nitrogen biologis. Yang pertama, fiksasi nitrogen. Fiksasi nitrogen adalah proses perubahan nitrogen dari atmosfer menjadi amonia. Bakteri yang berperan dalam proses ini adalah bakteri pada akar tanaman polongan melalui fiksasi biologis. Bakteri tersebut antara lain seperti Rhizobium dan penggunaan enzim nitrogenase cyanobacteria dilibatkan untuk mengubah gas nitrogen menjadi amonia. Lalu proses kedua adalah nitrifikasi. Nitrifikasi adalah proses oksidasi biologis amonia dengan oksigen menjadi amonium, kemudian nitrat, dan diikuti oleh proses oksidasi nitrit menjadi nitrat. Degradasi amonia yang menjadi nitrit dikenal dengan nitrifikasi. Proses tersebut merupakan hal penting dalam siklus unsur hara tanah. Prosesnya dilakukan oleh bakteri autotrof dan bakteri amonia pengoksidasi seperti Biproteobacteria dan Gamma Proteobacteria, dan bakteri amonia oksidasi dari genera Nitrosomonas serta Nitrosococcus. Tahapan ketiga adalah amonifikasi. Tahapan siklus nitrogen di mana sisa-sisa tanaman serta limbah terurai oleh organisme kemudian menghasilkan amonia disebut amonifikasi. Mikroorganisme dalam tanah akan mengurai bahan organik yang mati untuk dijadikan energi dan menghasilkan amonia serta senyawa dasar lain sebagai produk sampingan. Amonia dalam tanah akan bertahan dalam bentuk ion amonium. Lalu menuju tahapan keempat, yaitu denitrifikasi. Denitrifikasi ialah proses reduksi nitrat yang berubah menjadi gas nitrogen inert dalam siklus nitrogen. Denitrifikasi dilakukan oleh bakteri seperti Pseudomonas dan Clostridium pada kondisi anaerobik. Selama proses respirasi, bakteri akan menggunakan nitrat sebagai akseptor elektron. Bakteri yang mampu bertahan pada kondisi aerobik ini adalah bakteri jenis anaerob fakultatif. Daur biogeokimia kedua adalah siklus sulfur. Siklus sulfur adalah salah satu siklus biogeokimia selain siklus karbon dan oksigen, siklus nitrogen, siklus air, dan siklus fosfor. Siklus sulfur juga dikenal dengan siklus belerang atau daur belerang atau daur sulfur. Daur sulfur diawali dengan perubahan hidrogen sulfida menjadi sulfur oksida, kemudian sulfat, dan kembali menjadi hidrogen sulfida. Sulfur dapat ditemukan dalam berbagai bentuk. Pengertian siklus belerang. Siklus belerang atau daur belerang adalah rangkaian perpindahan zat kimia yang mengandung unsur sulfur atau unsur belerang di permukaan bumi. Proses siklus sulfur. Aktivitas dari gunung berapi, sumber air panas yang mengandung belerang, serta hasil dari penggunaan bahan bakar fosil turut melepaskan sulfur ke atmosfer dalam bentuk gas SO2. Setelah itu, gas SO2 yang telah berada di udara akan mengalami oksidasi dan kemudian menjadi gas sulfat. Proses pembusukan bahan-bahan organik yang dilakukan oleh mikroorganisme juga akan menghasilkan belerang baik dalam wujud gas ke atmosfer atau masuk ke dalam tanah dalam wujud H2S. Aspergillus spp, Neurospora spp, Escherichia spp, Proteus spp adalah beberapa organisme yang dapat mengubah protein dari bahan organik menjadi senyawa H2S ketika terjadi proses pembusukan. Sedangkan organisme pengurai seperti Vibrio, Desulfuricans, Aerobacter, dan Desulfohydrio berperan dalam mengubah karbohidrat dari bahan organik menjadi H2 dan senyawa-senyawa lainnya. Gas H2S yang ada di atmosfer kemudian akan melalui fase oksidasi, sehingga menjadi gas sulfat. Kemudian gas sulfat akan kembali ke permukaan bumi bersama air hujan atau bisa disebut fase presipitasi. Kandungan gas sulfat yang tinggi di udara akan menyebabkan masalah bagi lingkungan, karena akan menyebabkan hujan asam. Hujan asam ini merupakan salah satu dampak buruk dari populasi air dan populasi udara. Daur biogeokimia yang kedua adalah siklus karbon. Siklus karbon adalah proses pergerakan karbon dari satu area ke area lainnya.
Karbon memiliki peran penting bagi kehidupan ekosistem di bumi. Selain itu, seluruh makhluk hidup juga memiliki kandungan karbon. Karbon dapat dihasilkan melalui proses alami serat buatan manusia atau antropogenik. Berikut ini adalah siklus karbon yang dilakukan oleh organisme secara alami. Yang pertama, fotosintesis. Pada proses fotosintesis pada tumbuhan, energi matahari dimanfaatkan untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi karbohidrat. Proses tersebut dinamakan photosynthetic acid radiation atau PAR. Dari proses tersebut, energi radiasi matahari diubah menjadi energi kimia oleh ikatan molekul karbon yang diperoleh dari gas CO2 atau karbon dioksida yang terdapat pada udara dan air. Yang kedua adalah respirasi. Respirasi tidak hanya dilakukan oleh makhluk hidup seperti hewan dan manusia. Respirasi pada tumbuhan merupakan proses kebalikan dari fotosintesis, di mana proses ini terjadi di stoma mata dan mulut daun untuk mengubah bahan makanan tumbuhan menjadi energi. Jalur biogeokimia selanjutnya adalah siklus air. Siklus air adalah gerak perputaran air dengan perubahan air menjadi berbagai wujud dan kembali ke bentuk semula. Siklus air bisa dibedakan menjadi 3, yakni siklus pendek, sedang, dan panjang. Proses terjadinya siklus air. Air di laut, sungai, dan danau menguap akibat panas dari sinar matahari. Proses penguapan ini disebut evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara. Uap air dari permukaan bumi naik dan berkumpul di udara. Lama-kelamaan, udara tidak dapat lagi menampung uap air atau jenuh. Proses tersebut disebut precipitasi atau pengendapan. Ketika suhu udara turun, uap air akan berubah menjadi titik-titik air. Nah, proses inilah yang disebut kondensasi atau pengembunan. Titik-titik air di awan selanjutnya akan turun menjadi hujan. Air hujan akan turun di darat maupun di laut. Kemudian, air hujan itu akan jatuh ke tanah atau perairan. Air hujan yang jatuh di tanah akan meresap menjadi air tanah. Setelah itu, air tanah akan keluar melalui sumur. Air tanah juga akan merembes ke danau atau sungai. Air hujan yang jatuh ke perairan, misalnya sungai atau danau, akan menambah jumlah air di tempat tersebut. Air sungai akan mengalir ke laut, namun sebagian air di sungai dapat menguap kembali. Air sungai yang menguap membentuk awan bersama dengan uap dari air laut dan tumbuhan. Proses siklus air pun terulang lagi. Dari proses siklus air itu, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya jumlah air di bumi secara keseluruhan cenderung tetap. Hanya wujud dan tempatnya yang berubah. Tahapan daur biogeokimia terakhir atau yang kelima adalah siklus fosfor. Siklus fosfor adalah sebuah rangkaian pergerakan fosfor yang melalui bidang ekosistem litosfer, hidrosfer, dan biosfer. Fosfor adalah mineral penting yang dapat kita temukan di seluruh hewan dan tanaman. Selain itu, fosfor juga dapat ditemukan di dalam air, tanah, dan sedimen, namun tidak dapat ditemukan dalam kandungan udara. Proses daur fosfor. Yang pertama, pelapukan batuan. Daur fosfor diawali dari sumber utama fosfor yang ditemukan dalam bebatuan melalui proses pelapukan. Pelapukan tersebut secara alami dipengaruhi oleh faktor cuaca, hujan, dan erosi, sehingga mengakibatkan fosfor berpindah ke tanah. Proses kedua adalah penyerapan oleh tanaman dan hewan fosfat yang telah terkandung dalam tanah akan dimanfaatkan oleh tumbuhan, jamur, dan mikroorganisme sekitarnya. Sedangkan pada hewan, herbivora, dan manusia akan menyerap fosfor yang terkandung pada tanaman ketika mengonsumsinya. Pada hewan karnivora, fosfor akan diperoleh ketika hewan tersebut memangsa hewan karnivora. Yang ketiga, dekomposisi. Berikutnya, fosfor akan kembali ke alam atau lingkungan melalui proses penguraian atau dekomposisi. Fosfat yang telah masuk dalam tanaman atau hewan akan diurai oleh dekomposer ketika tanaman atau hewan tersebut mati, sehingga fosfat organik akan kembali ke tanah atau air. Yang keempat, proses daur fosfat dilanjutkan oleh peran bakteri dalam tanah yang akan memecah bahan organik menjadi bentuk fosfat yang dapat diserap tanaman. Proses ini disebut mineralisasi. Yang kelima, fosfor yang terkandung dalam air akan terus berjalan siklusnya hingga menjadi sedimen dan menuju ke lautan. Sekian penjelasan daur biogeokimia dari saya. Terima kasih.